Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Isti hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, Sehat. Alhamdulillah sehat. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya Bu Isti untuk agenda kita pada hari ini. Insya Allah nanti saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Isti, kelas yang mana Bu Isti mengajar di kelas tersebut. Insya Allah nanti mengajar di kelas 10 TKIA. Oke, baik. Jadi nanti dalam proses mengajarnya Bu Isti, saya mohon izin ya Bu Isti untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang Bu Isti lakukan di kelas untuk guna kepentingan dalam proses observasi yang saya lakukan. Sebelum saya melakukan observasi, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Bu Isti yang harus jenengan jawab untuk nantinya saya tahu alur dari kegiatan Bu Isti di kelas itu nanti seperti apa, kemudian tujuannya apa, area pengembangannya apa, dan strateginya itu seperti apa. Nah, nanti mungkin Bu Isti bisa menjelaskan terlebih dahulu untuk hari ini itu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Isti capai itu apa, boleh disampaikan. Oke, jadi untuk hari ini pertemuan kami ini di 10 TKIA itu kita ada di CP profesi dan kewirausahaan di bidang kimia industri seperti itu Bunia. Adapun untuk tujuannya yang hari ini itu agar siswa atau peserta didiknya itu bisa memahami proses kewirausahaan seperti itu. Ya tentunya yang sesuai dengan bidang yang mereka geluti saat ini yaitu teknik kimia industri. Oke, baik. Jadi tujuannya memang untuk memahami bagaimana proses berwirausaha seperti itu. Betul, kurang lebih seperti itu. Baik. Untuk yang kedua, area pengembangan apa yang hendak Bu Isti capai dalam pembelajaran ini? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah tentunya keaktifan kelas ya, keaktifan kelas, kemudian suasana kelas agar mereka itu bisa berkolaborasi satu sama lain, berkolaborasi, kemudian pendampingan juga dari saya dalam pembuatan suatu produk begitu. Berarti memang ada dua nih Bu area pengembangan yang ingin hendak jenengan capai di pembelajaran ini. Yang pertama tentang lingkungan kelasnya, terus yang kedua itu proses pembelajarannya. Baik Bu Isti. Kemudian yang ketiga itu strategi apa yang sudah Bu Isti siapkan untuk area pengembangan yang hendak Bu Isti capai? Untuk tujuan tujuan pembelajaran yang ini, yang mana anak itu harus memahami proses berwirausaha itu seperti apa, maka strategi yang saya terapkan adalah pembelajarannya diferensiasi dulu, karena memang masing-masing anak punya mereka punya kesiapan belajar yang berbeda-beda. Jadi strateginya adalah membuat skema pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya menerapkan juga metode pembelajaran experiential entrepreneur learning atau pembelajaran kewirausahaan berbasis pengalaman. Jadi mereka alurnya runtut mulai dari penyiapan bahan baku sampai kepada pemasaran. Berarti memang luar biasa sekali ya. Jadi jenengan sudah menyiapkan untuk sebelum proses pembuatan produk sampai nanti produk itu dipasarkan. Baik, strategi yang luar biasa Bu Isti, terima kasih. Semoga sesuai harapan ya. Amin. Baik, karena ini sudah cukup untuk praobservasinya, jadi ini saya mohon izin untuk ikut belajar hari ini ke ruang kelas atau ruang lab ya, berarti nanti di pembelajaran Bu Isti. Terima kasih atas waktunya, semoga nanti hasilnya ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya ikut ya Bu Isti. Monggo langsung sebelah ini dulu ya. Terima kasih Bu Isti. Sama-sama. Kepada Ibu Guru, hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik.
masa depan, lupakan masa lalu yang kelam. Charlie, boom. Jalani dengan tenang dan nikmati dengan senang. Oke, tenang. Kemudian profesi yang kedua apa? Puisi dan QA. Dari pembelajaran kita, coba Bu Miss ini punya video. Video sebuah kasus. Silahkan kalian simak video berikut, dicermati apa yang sedang terjadi. Oke ya? Siap? Siap. Hai Ras, apa kabar? Sekarang kamu kerja di mana? Kamu nanyain kabarku atau kabar pekerjaanku? Dua-duanya dong. Kalau aku sih sehat, cuma pusing saja belum dapat pekerjaan. Sudah 1 tahun sejak lulus loh. Halo Bobby, kamu dari mana? Bawa map dan berpakaian serapi itu. Hai Ton, aku dari interview melamar pekerjaan nih. Semoga berhasil ya Ton. Bagaimana pengalaman interviewnya? Sepertinya HRD sempat cukup marah padaku. Apa yang dia tanyakan? Dia memintaku bercerita tentang pengalaman terakhirku. Benarkah? Lalu, apa jawabanmu? Bahwa laki-laki tidak pernah bercerita, tindakanlah yang berbicara. Kamu kenapa, Del? Aku pusing nih, Mas. Pusing sakit kepala atau baru ada masalah? Aku terkena PHK. Lihat tadi, kira-kira kesimpulannya apa? Apa, Put? Bahwa mencari dunia kerja itu tidaklah mudah. Oke. Kita terjun ke dunia kerja itu nyatanya tidak mudah. Nah, ini ada satu profesi yang mana kita itu tidak bergantung ada atau tidaknya lapangan pekerjaan. Justru sebaliknya, kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Apakah profesi itu? Kewirausahaan. Yaitu kalian mampu mengidentifikasi peluang usaha di bidang kimia industri. Yang kedua, kalian bisa menganalisis kelayakan usaha yang nantinya yang kalian sudah terima. Silahkan diklik, tambahkan komentar ya. Apa yang kalian pikirkan tentang kewirausahaan? Pada tahap ini, siswa menuliskan pengetahuan awal mereka tentang kewirausahaan melalui media Padlet. Hasilnya dipakai untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Pada tahap ini, siswa duduk berkelompok dan mengakses media sesuai dengan gaya belajar mereka. Berikut ini ada 2 media yang boleh silahkan kalian akses. Sesuai kalian sukanya yang mana. Yang sebelah kiri itu adalah mengarah ke blognya Bu Isti. Di sana ada tulisan-tulisan tentang entrepreneurial. Kemudian yang di sebelah kanan adalah berupa video. Selanjutnya, setiap kelompok mempelajari tentang pembuatan suatu produk yang mereka pilih, dan tentu saja berikutnya adalah mereka akan membuatnya. Mana yang mana? Ini loh. Tapi nanti kalau sudah didiamkan 24 jam dia akan turun, warna hilang, tinggal carinya warnanya tidak.
harga 6.000 ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami akan menawarkan sabun cuci piring buatan kami dengan kualitas yang sangat baik dan harga yang sangat ekonomis. Hai teman-teman, jadi di sini saya selaku pempromosi dari produk kita, yakni sampo kendaraan yang bernama Kilap. Kita punya deterjen cair. Ya ini dapat membersihkan noda membandel yang ada di pakaian, dan dia tuh harum ya guys ya. Harumnya itu nggak yang kayak sabun-sabun di luar sana. Oh tidak, sabun punya kita itu. Ini akan coba dipakai oleh teman kita, apakah cocok? Ada sabun pepaya soapnya yang dapat membersihkan, memberikan sensasi lembut, serta dapat memberikan rasa harum setiap hari. Oh iya, kita juga ada promo. Mau menyampaikan refleksinya, dapat pembelajaran apa hari ini, perasaannya bagaimana setelah melakukan pembelajaran kali ini. Ya siapa yuk? Oh iya Putri, ya silakan. Jadi praktek kali ini cukup seru, menantang, dan maksudnya campur aduk. Karena kan sebelumnya kita praktek hanya satu macam produk untuk semua kelompok, tapi kali ini berbeda-beda. Dan ini juga tidak hanya sekedar praktek, tapi kita juga memasarkan produk yang kita hasilkan sendiri. Baik, Bu Isti tadi sudah mengajar di kelas dan saya sudah menyaksikan untuk proses KBM Bu Isti di kelas, sangat luar biasa sekali. Saya antusias ini. Antusias saya itu hampir sama dengan antusias anak-anak ketika mengikuti pembelajaran di kelas tadi. Gimana perasaannya Bu Isti setelah pembelajaran hari ini? Ya lega ya, lega karena bisa melaksanakan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Terus setelah itu ada semacam time blocking, pertemuan beberapa ngapain gitu ya. Dan untuk yang agenda hari ini untuk materi yang tadi seperti yang dunia saksikan, dan saya merasa senang karena beberapa anak itu ternyata baru kelihatan potensinya itu tadi. Ternyata tidak se-introvert yang saya kira seperti itu. Ya, ternyata luar biasa ya, jadi tahu gitu potensi-potensi anak-anak kita dan tahu diferensiasi pembelajaran di kelas itu seperti apa gitu ya, baik itu konten maupun proses dan ya prinsipnya seperti itu. Baik, untuk saya ingin menanyakan Bu Isti, apa saja yang sudah terlaksana tadi untuk pembelajaran yang kita observasi atau yang saya observasi tadi, menurut Bu Isti sudah sesuai atau belum ketercapaiannya dengan rencana yang sudah Bu Isti buat seperti itu? Kalau berdasarkan rencananya direalisasikan, saya rasa sudah semua ya Bu ya. Mulai dari saya memberikan motivasi dulu di awal, kemudian saya mengelompokkan anak-anak berdasarkan kesiapannya, arahnya untuk diferensiasi tadi, kemudian mereka melaksanakan penggalian pengetahuan sesuai dengan minat mereka masing-masing, sesuai gaya belajar mereka dengan media yang sudah kita siapkan. Saya rasa sudah terlaksana hingga pada akhirnya mereka mengerjakan proyek sesuai dengan referensi mereka juga, seperti itu. Saya rasa kalau berdasarkan rencana sudah. Kemudian untuk ketercapaiannya mungkin masih perlu di push lagi ke depannya, intinya konsistensi, karena masih ada beberapa anak yang saya masih penasaran ini belum Keluar. Iya, belum keluar 100% seperti itu. Saya rasa pembelajaran kalau hanya satu kali belum 100% gitu, perlu ada nanti insya Allah harus dikembangkan. Siap-siap ya, memang harus apa nih kedepannya itu ya sebagai pengajar, pendidik, kita harus tahu potensi-potensi apa yang ada di anak didik kita. Oke. Jadi untuk dari dua pengembangan yang menjadi target Bu Isti sudah terpenuhi semua ya. Yang pertama lingkungan, yang kedua untuk proses. Saya rasa sudah ya, sesuai dengan
area yang saya pilih memang saya ingin sekali bisa dua hal itu, bisa mendekati mereka dalam pembelajaran, menciptakan suasana yang mereka itu nyaman gitu, nyaman meskipun di ganti-ganti kelompok istilahnya begitu ya, mereka nyaman, bisa nyambung, bahkan bisa istilahnya berembuk, bermusyawarah gitu, mengeluarkan ide, banyak pertentangan tapi pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan itu dan menemukan satu kesepakatan atau keputusan ya. Baik, sedikit nih Bu Isti yang ingin saya sampaikan terkait dari hasil observasi tadi di kelas Bu Isti sudah sangat luar biasa, sudah menurut yang saya amati sudah sesuai dengan targetnya. Ada bagaimana Bu Isti sudah mampu mengelola lingkungan belajar yang nyaman, kemudian komunikasi yang positif ketika menyapa siswa maupun menegur siswa kan. Jadi mungkin ada beberapa yang ketika praktek itu mungkin harusnya prakteknya itu bersama teman yang sudah ditentukan kelompoknya, ternyata mungkin ke kelompok yang lain. Komunikasi yang positif, anak-anak pun juga nyaman seperti itu. Kemudian untuk prosesnya juga sesuai dengan alur yang sudah Bu Isti rencanakan tadi. Dari awal mulai jenengan mengajar itu jenengan sudah menggunakan diferensiasi konten, di mana jenengan tidak hanya menyediakan satu media untuk anak-anak belajar, ada beberapa media sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian ketika diproses pun juga pembagian kelompoknya juga sudah sesuai dengan apa yang menjadi minatnya mereka, dan di produk pun juga mereka sudah bisa untuk memunculkan produk-produk di mana produk yang mereka ciptakan juga sudah sesuai dengan apa yang sudah menjadi pilihan mereka dan mereka enjoy di dalam kelas seperti ini. Jadi dua target untuk dengan pengembangan area pengembangannya insya Allah sudah sesuai. Kemudian saya mau menanyakan lagi Bu Isti, kan Bu Isti sudah menjalankan sudah melaksanakan dua area pengembangan, atau mungkin kedepannya ada yang ingin Bu Isti tingkatkan lagi atau ingin Bu Isti kembangkan lagi di pembelajaran Bu Isti? Seperti yang dunia lihat tadi, memang kita nggak bisa menutup mata, ternyata masih ada anak yang gitu kan, istilahnya zona nyamanku ada di sana gitu. Jadi mereka sering kadang meninggalkan kelompoknya untuk ya bergabung dengan kelompoknya pastinya istilahnya begitu ya. Harus ditegur, diingatkan kembali untuk kembali ke kelompoknya, berkontribusi untuk kelompoknya seperti itu. Jadi saya rasa yang ingin saya masih terus terang masih penasaran dan betul-betul ini harus ditingkatkan lagi, itu adalah pendekatan personal juga. Pendekatan personal kepada beberapa anak seperti itu. Dengan berjalannya waktu saya perlu mungkin tidak langsung serta merta semuanya gitu ya, perlahan-lahan, tapi kuncinya itu tadi pendekatan personal agar semua bisa muncul potensinya, muncul idenya. Yang introvert, yang nyamannya sama yang itu biar bisa tetap keluar, jadinya nyaman semuanya meskipun tidak bersama circle-nya istilahnya. Oke, bagus sekali ya Bu Isti. Terus kalau untuk tujuan yang hendak dicapai dari tadi rencana Bu Isti tadi, berarti untuk kedepannya anak-anak itu seperti apa? Motivasi situasionalnya untuk meningkatkan motivasi situasional anak. Jadi anak mengikuti pembelajaran itu nyaman, senang, jadi menanti-nanti kapan pelajaran ini lagi, pertama itu. Kemudian yang kedua, kemampuan kolaborasinya. Jadi saya rasa itu penting karena nanti tentunya kehidupan mereka, relasi mereka kan dinamis, bisa aja gonta-ganti teman, partner begitu, biar mereka terbiasa untuk berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, sharing, komunikasi, sharing apa yang ya untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan ide itu biar nggak terasa asing bagi mereka dan canggung. Saya rasa kalau generasi Z tantangannya gitu ya, mereka terbiasa digital, akhirnya untuk mengungkapkan kadang mereka tahu tapi malas untuk mengungkapkan. Intinya seperti itu, perlu apakah ini dari kepedean mereka atau kenyamanan mereka, yang itu saya perlu cari tahu lagi. Jadi memang ada 3 nih yang menjadi ukuran keberhasilan. Kemudian kalau misalnya tadi kan Bu Isti sudah menyampaikan tujuan dari apa yang menjadi rencana tindak lanjut Bu Isti. Nah, kalau misalnya dari ketiga hal itu menurut Bu Isti apa yang menjadi ukuran keberhasilan? Tadi kan ada
yang mereka bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi dan menyampaikan pendapatnya, itu yang menjadi ukuran keberhasilannya. Mungkin nanti yang akan Bu Isti susun itu apa? Ya, mungkin bisa saya lihat dari keaktifannya nih, keaktifan ketika pembelajaran, kemudian performa ketika presentasi atau menyampaikan tugas proyek mereka, itu bisa menjadi salah satu tolak ukur ya, selain nilai kognitif yang dari tolak ukur itu nanti mungkin ada nggak sih Bu yang menjadi pendukung, maksudnya dukungan dari siapa sih yang atau dari apa yang nantinya bisa mendukung keberhasilan atau ketercapaian rencana tindak lanjut yang Bu Isti rencanakan tadi? Selain rekan-rekan satu kelas tentunya itu saya rasa guru mata pelajaran yang lain, jadi agar program seperti ini atau penggalian seperti ini tidak terjadi atau tidak hanya pada satu mata pelajaran, tetapi juga seperti itu juga di pelajaran yang lain. Jadi di sini kita cari potensinya, berlanjut ke pelajaran yang lain. Jadi saya rasa guru-guru maton harus sepakat, artinya sama-sama mendukung penggalian potensi anak-anak ini, memunculkan rasa percaya diri mereka, kemudian benar-benar percaya dengan potensi mereka sehingga potensi mereka itu bisa muncul. Baik sekali ya Bu Isti, ternyata memang dukungan dari rekan kerja dan dukungan dari murid-murid itu memang sangat mendukung dalam proses ketercapaian tindak lanjut yang Bu Isti rencanakan. Nah, kalau begitu kapan Bu Isti ini rencananya tindak lanjut ini akan dilaksanakan? Tentunya bisa mulai minggu depan karena ya berjalan terus gitu. Minggu ini seperti ini, minggu depan sudah harus live masuk ya. Jadi harus melakukan. Jadi ya tetap minggu ini pertemuan, minggu depan juga pertemuan lagi ya. Minggu depan mulai rencana tindak lanjut yang minggu ini kita bikin kelompok, mungkin besok kita coba untuk individu seperti itu. Karena anak-anak juga ya, kadang tuh anak-anak tuh nggak berani tuh karena nanti dipandang gimana sama teman gitu loh. Itu mindset itu yang harus ya perlahan-lahan kita hilangkan dengan cara gimana mereka tampil semuanya individu, jadi nggak ada lagi pandangan jadi seperti ini nanti diajak istilahnya gitu, nggak ada, karena semuanya tampil kan istilahnya gitu. Pengennya sih bayangannya gitu dan itu berlanjut sehingga perkembangan setiap waktunya, terutama setiap minggu kan bertemu terus nih dengan anak, itu selalu ada progres baik dan progres baik terus gitu nih. Oke, baik Bu Isti, saya rasa sudah cukup untuk yang saya tanyakan di pasca observasi ini. Terima kasih Bu Isti atas waktunya, terima kasih sudah juga Mia kerso mengobservasi kelas, jadi saya jadi banyak masukan ke depannya seperti apa. Saya juga terima kasih, saya juga banyak sekali belajar dari Bu Isti bagaimana mengelola kelas, bagaimana proses belajar yang itu mampu untuk menggali potensi siswa dengan diferensiasi yang ada di kelas sangat luar biasa. Terima kasih ya Bu Isti, Masya Allah. Nanti semoga kedepannya kita ya sama-sama berproses untuk pendidikan kepada siswa itu lebih baik lagi, kita lebih berpihak kepada siswa dan supaya kedepannya siswa itu juga bisa untuk menggali potensinya tanpa harus dibimbing secara runtut gitu. Kita nggak perlu mendikte, mereka sudah bisa untuk tahu bagaimana mereka menggali potensi. Baik Bu Isti, terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sekali ya Bu. Terima kasih ya. Monggo kalau mau melanjutkan aktivitas. Baiklah.